warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ba'asa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litatmimi makarimal akhlaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min azabi ila yaumit talaq. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim wa syarrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man amana bihi wa ahabbahu washtaqa. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sepi, belum pada ngopi kayaknya. Ibu ngopi belum, Bu? Bapak-bapak ngopi? Ngopi, kalau ibu mah nggak ngopi, ibu mah. Yang jawab Allah, saya doakan selalu sehat walafiat, diberkahkan, dimudahkan milik dan rezekinya, dilunaskan hutangnya. Siap kompak, siap. Ibu lihat tangan saya, Bu, udah selesai, berarti di kepal selesai. Siap. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Alhamdulillah. Kayaknya pada lemes nih ibu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala asy-syekh al-imam Jalaluddin As-Suyuti, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi mawlidun nabiy sallallahu alaihi wasallam illa habbatil malaikatu dhalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dhalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan. Sadaqallahul azim. Tabarakat biddu'a. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Amin. Huruf amin ibu ada berapa huruf amin? Ada 4. Pertama alif, kedua mim, ketiga, keempat. Ternyata dalam setiap huruf amin itu ada para malaikat. Mereka selalu mendoakan kepada orang-orang yang mau menjawab amin. Seperti apa doanya para malaikat kepada orang yang mau jawab amin? Allahumma gfir liman yaqulu amin. Ya Allah, semoga engkau mengampuni kepada orang-orang yang mau menjawab. Yang kedua, amin ta'rifnya, tafsirannya ae istajib doa ana ya Allah. Semoga engkau mengabulkan akan semua doa-doa kami. Amin.
Ulangi, Allahumma ftah lana futuhal arifin wabham lana fahman nabiyyin wahfad lana hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mudah-mudahan dengan keberkahan doa serta sholawat ya Allah yang sudah meninggalkan kita, baik orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Bapak almarhum Bapak Haji Riman, Bapak Haji Riman beserta keluarga besar. Mudah-mudahan detik menit ini juga mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, wasilah atau pelantara doa kita semua. Di sini tercatat Bapak Haji Riman bin Amang Nyak Semak binti Madin, Haji Husin bin Haji Riman Nyak Menih binti Haji Otong, Husenah binti Husin Haji Husin, Haji Usman binti Haji Husin, alias binti Haji Husin, Mat Ali Haji Muhammim binti Haji Husin, Umenah binti Haji Husin, Haji Mamat bin Haji Talib, Haji Mariti binti Haji Alim, Haji Cecep Jamaluddin bin Haji Marjuki, Raden Haji Panji bin Qasim. Umumnya keluarga besar kita yang sudah meninggalkan kita, mudah-mudahan detik menit ini juga mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, wasilah atau pelantara doa kita semua. Yang sedang sakit mari kita doakan, baik sedang sakit zahir maupun sedang sakit batin, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera diberikan kesehatan. Apapun jenis usaha kita, jenis pekerjaan kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibarokahkan. Yang sedang memiliki hajat, tujuan, maksud dan cita-cita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya semoga segera dikabulkan. Mudah-mudahan ya Allah dengan keberkahan doa serta sholawat, mudah-mudahan yang sedang memiliki hutang, yang sedang punya utang, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala segera dilunaskan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang paling kencang baca amin, yang paling gede doanya. Masya Allah, ini orang kampung saya itu suudon. Yang paling gede Hadratil Mukarram wal Muhtaram, para kiai, para ajengan, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Riman. Mudah-mudahan kita doakan para kiai, para ustadz oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan. Tak lupa aparatur pemerintah minal a'lal wilayah ilal adnal wilayah, baik dari yang atasan sampai bawahan, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah tugasnya. Puja-puji serta syukur marilah kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Semoga disampaikan pada keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, sehingga mudah-mudahan kita semua selalu dianggap sebagai umatnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu buaya. Ya Allah, ibu-ibu kayaknya lagi pada seneng nih dapat jomet. Di sini jomet atau berkat di sini? Hah? Berkat ya, ada berkat, ada alas, ada adrahi, ada jomet. Ambang kini ambang. Oh ambang ya? Lengkap di sini ya. Insya Allah nanti dapat di akhir. Kalau yang ceramah nggak butuh biar dibungkus aja. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Saya izin berdiri ya. Paguyuban keluarga besar Bapak Haji Riman bin Patua Amang. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan warga Kampung Setu, khususnya dengan keluarga besar almarhum Bapak Haji Riman. Amin, amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amal. Ibu yang paling sakit hati ketika dicuekin, betul tidak? Makanya saya sarankan kalau ibu-ibu lagi jenuh, lagi rame, mendingan sholawatan. Siap gak sholawatan? Siap sholawatan gak? Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sholli iman ala mada sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah. Ibu suka selawatan nggak? Seneng nggak kalau selawatan? Kata Nabi, selawat itu adalah obat hati yang sedang luka. Kalau kita sedang bingung, sedang pusing, ruwet-juwet baca sholat, Ustadz, ada gak dalil baca sholawat itu bikin hati kita senang? Ada. Nabi bersabda, man asurat alaihi hajatun wal yuksir bis sholati alayya wa innaha takshiful humum wal gumum wal kurub wal ahzan wa tukassirul arzaq wa taqdil hawaij. Siapa orang yang sedang kesulitan dalam hajatnya, kata Nabi, fal yuksir bis sholati alayya, perbanyaklah baca sholawat kepadaku. Fa innaha takshiful humum wal gumum wal kurub wal ahzan. Dengan baca sholawat insya Allah akan dibukakan pusing, bingung, sedih kita. Hutang insya Allah akan dilancarkan. Pokoknya pulang dari sini yang punya hutang lunas, amin. Yang sedang punya hutang lunas, amin. Yang sedang punya cicilan lunas, amin. Insya Allah lunas semuanya. Yang kedua, sholawat itu waktu kasirul arzak, akan memperbanyak rizki, amin. Yang ketiga, watakbil hawaid, akan dikabulkan semua hajat kita, amin. Ya Allah ya Rabbal. Siap ngaji, siap? Siap ngaji nih? Saya nggak akan lama, paling sampai maghrib. Kebetulan insya Allah saya mau langsung ke Jasinga. Alhamdulillah, malam nanti di Jasinga, besok ke Sukabumi, Selasa ke Malaysia. Itu juga kalau ada yang ngundang. Ya iyalah, ke Malaysia jauh-jauh, ngapain jauh-jauh kalau ada yang ngundang.
Di Cibinong aja di Ponggol masih banyak kondangan. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia? Insya Allah saya ngaji nggak akan lama. Siap ngaji, siap? Amal kebaikan, amal perbuatan yang tidak akan pernah terputus sampai nanti kiamat, sampai terbawa ke liang lahat, itu diantaranya apa? Sedekah jariyah. Kita semua sudah paham, idza matabnu adama in qata'a amalu illa min salasin. Semua amal kebaikan manusia akan terputus kecuali yang tiga. Semuanya ini hadisnya suka dibaca oleh santri. Kecuali tiga, apa? Pertama, sodakotin jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu, seorang anak yang mau mendoakan, anak soleh mau mendoakan kepada ibu bapaknya. Makanya mudah-mudahan dengan pelantara ini sodako dibarengkan acara ulang tahun, acara syukuran sekaligus arisan keluarga besar Bapak Haji Riman, disekaligus,kan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rezeki yang sudah dikeluarkan untuk acara ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Biasanya ada anak-anak, ini anak-anak tumben pada nggak ada, kemana ya? Hah? Saya biasanya paling seneng kalau di depan ada anak-anak. Kalau orang tua biasanya kan beda. Biasanya kalau orang tua bubar poho. Yang kedua, orang tua biasanya senangnya nundutan, ngantuk gitu. Makanya udah nggak aneh kalau orang tua ngajinya jasi, ngejajar di sisi. Tapi kalau anak-anak di depan ngajinya, biasa anak-anak suka canda, bener nih ya. Anak-anak itu kalau datang ke majlis ta'lim, ke musola jangan dimarahin, tapi suruh sholawatan yang bener. Cuma biasanya kalau anak-anak datang ke musola suka canda. Eling umat, yang gak eling bukan umat, biasanya. Bahkan biasanya kalau anak-anak itu kalau sholawatan, sholawat nariyah pun dicandain. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan, Taman Mini Indonesia, Papua New Guinea, katanya gitu. Nggak apa-apa. Kalau di kota, Bu, di kota, mungkin di Cibinong atau di Bojonggede banyak sekarang masjid yang melarang anak sholawatan. Bukan cuma melarang berisik, tapi melarang sholawat. Di akhir zaman, kata Abah Habib Lutfi bin Yahya, harus senang, masih ada anak kecil yang mau datang ke masjid musolah langgar tajuk, mau bersolawatan. Akhir zaman harus sedih kalau masjid sudah dijauhi oleh anak kecil. Cuma biasanya kalau anak kecil datang solawatan suka canda, ya kita suruh, dek mohon maaf solawatan gak boleh canda-canda. Hei adek, kalau solawatan itu jangan canda, tapi di masjid. Makanya anak kecil biasanya, nah ini nih anak kecil nih, anak sepotong. Anak kecil, anak sepotong harus senang datang ke pengajian. Bu, kalau anak kecil datang ke pengajian biasanya kalau tahlilan itu belakangan atau duluan? Ayo jawab. Belakangan duluan? Pulang? Biasanya anak-anak itu suka nyebelin, bener tidak? Di rumahnya kan anak-anakku suka ngeselin sama orang tua. Gak pernah mau sholawatan, gak pernah mau. Iya, nurut sama orang tua kagak. Begitu ngaji sama Pak Haji Jainal, alhamdulillah anak-anak senang semua. Bisa sholawatan. Yang gak pernah sholawatan jadi sholawatan. Begitu pulang nenteng besek berkat. Nanti kan di sini pulangnya bawa berkat, tidak bener gak? Pas begitu bawa berkat, seneng anak kecil itu. Didengerin sama orang tuanya. Mah, lihat itu anak kita sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Pas begitu anak-anak sholawatan terjemahin, pulangnya membawa berkat. Cuma sayangnya pas di setu sebelah sana dibuka itu yang namanya berkat, lemes itu anak kecil.
Ya Allah, sedikit amat Yang banyak. kayaknya diculik Ustadz. Kurang ajar emang anak kecil sekarang ya. Anak kecil jangan pernah iri sama Ustadz. Kenapa? Ustadz mah capek. Kalau dikir paling kenceng, la ilaha illallah. Makanya dapat jomet berkatnya 3. Kita mah dapat 1, wajar, ngantuk, monjok, nyender. Udah nyender, monjok, ngantuk lagi. Wajar, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan anak kecil kita, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Masalah amal soleh, orang tua kita Pak Haji Liman memberikan sebuah contoh kepada anak cucu untuk apa? Untuk dilanjutkan oleh anak cucunya. Bahkan yang namanya amal soleh harus diterapkan kepada anak didik kita. Mengapa? Karena yang namanya amal soleh itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Anak kecil kita ajarkan didik akhlak, anak kecil kita didik yang namanya etika. Zaman sekarang biasanya anak kecil kita seneng sama gadget, betul tidak? Seneng sama televisi, bener gak? Silahkan seneng sama televisi, tapi kewajiban orang tua mendidik agama dengan sebaik-baiknya. Ajarkan tentang akhlak Nabi, apalagi di saatnya Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita didik anak didik kita untuk belajar akhlak dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu pada kesempatan siang ini mari kita kaji tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam rangka Maulid ini sekaligus arisan ini sekaligus kita maulidan. Cuma bahasanya beda-beda. Ada maulid, ada maulud, ada milad, ada muludan. Apa Bu? Ibu-ibu Pak Kongres aja ini. Kongres ngawangkong teberes ngobrol. Pertama ada maulid. Apa maulid? Hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua milad, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga maulud, yang dilahirkan siapa? Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang keempat ada muludan, bahasa setu itu. Ibarat rojab, roknya renginang, jinnya jimbluk, baknya bala-bala, nah itu jimbluk. Kita pun suka mengistilahkan muludan. Intinya apa? Ada peringatan, ada yang harus diingat-ingat, ada yang harus diingatkan. Ayo, ibu-ibu tah. Biasa ibu-ibu suka gitu. Udah datang besek kayak gitu tuh. Waduh. Kelihatan ibu-ibu tuh. Ada besek, ada berkat ada. Tuh udah ada jeruk. Udah ada pisang. Cuma kasihan dan sayang di depan gak ada. Biasanya saya di depan tuh serba ada di depan itu. Ada kopi. Biasanya. Ini ya. Cek ya. Biasanya kalau di depan tuh serba ada Bu. Ada kopi, ada susu, ada lagi pokari, ada Fanta, ada Sprite. Saya kalau ngaji-ngaji keliling ke Penjampangan, ke Banten seperti itu. Kalau di sini di panggung belum biasa ya biasakan. Ini bohong, bohong. Jangan dianggap canda. Bener. Di sana alhamdulillah ada pisang, ada jeruk, tapi di depan nggak ada, kasihan. Biasanya kalau yang namanya ustadz suka belakangan, makanya saya emang nggak butuh besek, nanti aja bungkus. Bu, ulangi, ada peringatan, ada yang harus diingat-ingat, yang ketiga ada yang harus diingatkan. Pertama, nanti kita nyambung kepada bahasan silaturahmi. Mengapa kita memperingati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa Rasul itu?
Ini yang jadi permasalahan saudara-saudara kita, sebagian saudara kita. Ada peringatan berbeda artinya dengan perayaan. Nah, biasanya yang jadi masalah itu perayaan. Kalau kita hanya sebatas memperingati, tidak usah pakai tenda, tidak usah besar-besaran, baca albar janji, baca maulid tiba, baca sintuduror, jadi memperingati maulid kepada baginda Rasulullah. Ada yang bertanya, siapa sih yang harus kita ingat-ingat? Yakni Habibana wa Nabiyyana Karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada yang bertanya, Bu, siapa sih Nabi? Nabi itu kan sama manusia, Ustadz, betul. Tapi Nabi basyarun la kal basyar. Seorang manusia sama dengan kita, tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Ayo, peng. Saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa enggak salawat sifat ibu? Ibu apa salawat sifat enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, insyaallah dengan baca salawat syifa insyaallah sehat semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi Muhammad itu diibaratkan seperti intan mutiara, sementara kita diibaratkan seperti batu bata. Beda tidak? Ibu beda nggak? Kalau intan mutiara dijual mahal nggak? Laku nggak? Kalau kita bata dijual laku nggak? Laku. Kalau dijualnya satu truk, betul nggak? Tetapi setidaknya kita ingin menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu, sangat berbahagia untuk kita walaupun kita belum pernah ketemu dengan Nabi. Bapak, ada Bapak? Silahkan, mau sambil ngerokok silahkan, mau sambil ngopi silahkan. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana hukumnya di majlis taklim dilanggar kita ngopi ngaji sambil dengerin pengajian, makan roti? Boleh, silahkan. Mendingan ngaji di musola sambil dengan pengajian, baca istilahnya ngopi, makan pisang, makan makanan, dibandingkan daripada memakan barang masjid. Nah ini, kalau makan di musola di masjid boleh, yang ada cucur, pisang, gorengan, tapi kalau orang sudah memakan barang masjid, mic dimakan, speaker dimakan, karpet dijual, bahaya. Makanya silahkan Bapak, daripada ngajinya jenuh, mendingan ngopi. Daripada ngantuk-ngantuk ngaji, mendingan ngopi, silahkan. Biasanya di sini saya lihat tadi rokoknya macam-macam. Kopinya nggak ada ini. Kopinya nggak ada. Kalau Babeh tuh rokoknya ada apa itu? Jisamsu. Tenang Beh, ada dalilnya. Lang Buana itu pinter bikin dalil, bukan cuma hadis doib, hadis koler, pinter. Mana Ustadz colong itu terjemahan bikin hadis buat saya. La jaroma an nikmati illa masna wasula sawaruba. Tidak ada lagi rokok jarum yang terasa nikmat kecuali yang ada angka 2, 3, 4 jisam say. Tenang Bah, udah dibela mas saya. Insya Allah kalau saya nggak ngarep cuma minta lagi nanti. Alhamdulillah. Kembali ke lab. Silahkan, makanya yang mau ngaji sambil ngopi silahkan. Kalaupun ada yang udah makan nasi silahkan. Kalau saya mah enggak makan tapi dibungkus aja.
Makanya nanti yang keempat itu ada yang harus diingetin. Siapa? Panitia. Ambeng. Apa Pak? Ampeng. Biasanya Bu, saya ingat pulang haji dari Ciomas. Kebetulan malam-malam musim razia di Yasmin mau pulang ke Cibinong dihadang polisi. Ini contoh polisi hadang saya. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Pak Polisi. SIM ada, STNK ada. Dari mana? Habis ngaji dari Ciomas. Coba buka bagasi mobil, dibuka bener. Ada pisang tanduk banyak, bolu 3. Alhamdulillah. Ada ayam hidup sejodok. Alhamdulillah. Begitu kata polisi, silahkan Pak Ustadz lanjutkan pulang ke Cibinong. Begitu di jalan, adem itu mobil nggak berisik. Kenapa? Karena ayamnya sejodoh, ada temen jadi adem. Ibu, minggu depannya saya ngaji ke Cigombong, di Ciawi dihadang polisi sebelum masuk tol. Kata Pak Polisi, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Dari mana? Lagi musim operasi Pak. Habis ngaji Pak dari Cigombong. Oh gitu. Coba buka bagasi. Pasti lihat di bagasi kosong mobil tuh. Gak ada pisang, gak ada bolu, gak ada yang namanya jeruk. Kebetulan ada ayam hidup satu. Begitu masuk jalan tol saya istri itu nyetir mobil. Ternyata itu di jalan tol itu berisik itu ayam. Oh, dilihat ternyata cuma satu ayamnya. Makanya nanti kalau orang Setu yang punya ayam kampung ngasih sama elang-elang buana ya sejodoh gitu. Bukan berarti ngarep tapi mengharap. Itu juga sebetulnya. Betul tidak? Kembali ke asal kalam. Rasul adalah manusia yang paling istimewa akhlaknya. Ibu, harus bahagia kita sebagai umat Rasul. Mengapa? Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amana bi. Tuba liman ro'ani wa amana bi. Summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Bahagia sekali ibu untuk orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Tapi Nabi memberikan sebuah penguatan kepada kita, summa tuba. Sungguh sangat bahagia untuk siapa? Liman lam yarani wa amanabi. Untuk orang yang walaupun orang tersebut belum pernah berjumpa denganku, tapi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Bangga tidak jadi umat Nabi? Ibu bangga nggak jadi umat Nabi? Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang kedua, mengapa kita memperingati Maulid? Satu saja yang saya akan sampaikan pendapat Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam makolahnya beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin. Tidak ada sebuah rumah, tidak ada sebuah masjid, tidak ada sebuah tempat quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam tempat tersebut dibacakan maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil mahallata, kecuali malaikat akan mengelilingi rumah tersebut, tempat tersebut. Untuk siapa? Orang-orang yang ada di dalam tempat itu. Bahkan wasallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Malaikat akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut. Allah wa ammahumullahu taala birrahmati waridwan. Allah akan
memberikan, melimpahkan rahmat dan keridhoannya untuk orang-orang yang mau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, nah ini baru berhubungan dengan acara kita, yaitu tentang syukuran sekaligus arisan keluarga besar almarhum Bapak Haji Riman. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari kedatangan sahabat. Ibu ada masih siap ngaji nggak? Saya nggak akan lama-lama, sebentar lagi ngajinya ya. Pertama, namanya Uqbah. Ini Uqbah datang kepada Nabi bertanya, ya Rasul, apa sih akhlak yang paling utama? Ini Nabi berkata. Kata Nabi menjawab kepada Uqbah, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Hei Uqbah, mau nggak aku beritahu tentang akhlak penduduk langit dan dunia dan akhirat yang paling utama? Oh saya mau. Apa saja ya Rasul? Sil man qata'aka wa tu'ti man haromaka wa ta'fu amman dolamaka. Ini Bu, Pak, dulu amanah ini suka diajarkan oleh orang tua kita. Dan saya yakin mungkin almarhum Bapak Haji Riman pun pernah mengajarkan itu kepada kita. Saya dulu waktu kecil pernah dinasihati oleh orang tua, cuma bukan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Sunda. Waktu kecil apa? Ada 3 hal yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Ini apa? Pertama, silman qata'aka, bersilaturahmi kepada orang yang pernah memutuskan tali silaturahmi kepada engkau. Yang kedua, wa tu'ti man haromaka, memberi kepada orang yang pernah kikir kepada engkau. Yang ketiga, wa ta'fu amman dolamaka, memaafkan kepada kesalahan orang yang pernah berbuat dolim kepada engkau. Masya Allah. Saya yakin almarhum Bapak Haji Riman dulu pernah menyampaikan itu kepada kakek kita, kepada orang tua kita. Mana di antaranya tadi yang pertama, akhlak penduduk langit dan bumi, dunia dan akhirat yang paling utama Ibu, silman qata'aka, menyambungkan tali silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskan tali silaturahmi. Makanya ini ada acara tasyakur bin nikmah arisan sekaligus keluarga besar Bapak Haji Riman. Ini sarana untuk mempererat silaturahmi keluarga. Ini kadang-kadang sama saudara boro-boro saling nanya, betul tidak? Sama saudara boro-boro kenal, betul tidak? Apalagi ibu-ibu kebanyakan nonton film, malah jadi jelek sama suami. Jangankan sama saudara, sama suami, sama istri, jelek semuanya. Giliran akhlak Nabi tidak pernah diikuti, akhlak artis diikuti. Masya Allah. Saya bukan berarti sentimen, tidak. Saya juga senang seni. Apalagi saya senang itu lagu-lagu Roma Irama. Lagu-lagu Roma Irama itu biasanya syair-syairnya bagus. Yang masalah itu lagunya, musiknya, betul tidak? Coba Roma Irama. Hei manusia, preng preng preng. Nah itu yang jadi masalah. Dimasalahkan tuh. Hormati ibumu yang melahirkan, preng preng preng, dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Biasanya itu. Roma Irama itu syairnya enak, cuma musiknya suka dipermasalahkan dan ikhtilaf oleh para ulama. Coba kita syairnya enak itu Roma Irama. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, treng treng treng. Nah itu yang jadi masalah, itu treng treng trengnya itu.
Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Treng treng treng. Nah, derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Nah, itu satu nasihat buat kita yang mana harus dilaksanakan oleh kita dan keturunan kita. Bu, saya tidak merasa sebagai tamu datang ke sini, tapi saya ingin sekali Pak dianggap sebagai saudara di tengah saudara-saudara yang lain. Rasul pernah memberikan ancaman kepada mereka, orang-orang yang mau memutuskan tali silaturahmi. Apa sabda Rasul? La yadkhulul jannata qati'un, ay qati'ur rahmi. Tidak akan pernah dekat-dekat dengan surga, tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Orang-orang yang mau memutuskan tali silaturahmi. Ini sarana hebat nih. Mudah-mudahan insya Allah dengan silaturahmi tazidu fil umri war rizki. Insya Allah rizki dan usia kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, dikit lagi ibu, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Yang kedua ibu, kata Nabi, akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat apa? Wa tu'ti man haromaka. Memberi kepada orang yang pernah kikir kepada kalian. Masya Allah. Bu, Pak, ayah Bapak ayah, ada ini ada. Biasanya Bapak ya Allah kelihatan. Orang yang belum punya uang sama yang punya duit kelihatan. Kalau yang belum punya duit lemas kelihatannya. Sementara orang yang punya duit beda. Coba Bu, gak ada dusta di antara kita. Orang yang punya duit sholatnya kenceng biasanya. Allahu Akbar. Ya iya, di sakunya 20 juta. Ada 20 juta. Mobil mengkilat, rumahnya bertingkat, tidur dan makan selalu nikmat. Bahkan kata Ustadz Fudori, istrinya ada 4. Masya Allah. Di tas, di saku ada uang 20 juta. Ya iyalah sholatnya semangat. Coba kalau bapak nggak punya duit. Aduh, makanya saya bikin hadis goler. Ad-dunya bid-duit, wa ma duit sakit, wa pi duit gesit. Dunia itu harus pakai duit. Arisan pakai duit gak? Pakai. Wama duit sakit, gak ada duit sakit. Wapi duit kesit, ada duit lancar urusan. Betul tidak? Coba kalau gak punya duit, Allahu Akbar. Aduh lemes. Duit kagak punya, utang banyak, kuota kosong. Aduh lemes. Allahu Akbar. Aduh lemes. Pas begitu sami Allahu liman hamidah, mana kunci padahal di saku ada. Kenapa? Karena dia lagi mikirin utang, kagak punya duit. Insya Allah di sini orangnya pada kaya, amin. Syaratnya waktu di man haromaka, mau memberi kepada orang yang suka kikir kepada engkau. Kalau kita memberi kepada orang yang baik udah biasa. Kenapa? Nabi juga yang amanat kepada kita, fa ahsin liman ahsana ilaika. Beri oleh kalian orang-orang yang pernah berbuat baik.
Yang ketiga, wa ta'fu amman dolamaka, mau memaafkan akan kesalahan orang-orang yang pernah dolim kepada engkau. Ini sangat susah, Pak. Kadang-kadang di kita itu kalau maafan minta maaf lebaran biasa, cuma setahun sekali, padahal minta maaf itu harusnya tiap hari. Suami ke istri, istri ke suami kalau punya salah setiap hari. Ada orang minta maaf, mukanya kemana, tangannya kemana. Ada orang datang ke depan, tangannya ke kiri ke kanan. Assalamualaikum. Pas begitu salaman, maafin gue ya. Mukanya kemana, tangannya kemana. Yang paling parah ada sebagian saudara kita kayak gini. Maafin gue ya. Dari ujung rambut sama ketombe-ketombenya, sampai ujung kaki sama kuman-kumannya. Kalau gua punya kesalahan lahir batin tolong dimaafkan. Apa jawabnya? Tapi besok kita bikin lagi. Ini ada kayak gitu. Bener nggak? Ada. Tapi kita kagak. Justru kita itu ketika minta maaf sama orang ataupun siapapun, mau ke suami, mau ke anak-anak, ke orang tua, justru niat supaya jangan pernah melakukan kesalahan lagi. Orang sudah pikir ya nggak apa-apa, tapi dengan kita meminta maaf, berjanji sama Allah supaya ingin menjadi orang yang lebih baik. Siap. Mudah-mudahan ibu-ibu ketika setelah melaksanakan adanya acara ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman ala sayyidina Muhammadin nilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwat karim wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Alhamdulillah. Ini kebetulan alhamdulillah kita itu hidup harus bersyukur. Di depan ada air bening ya minum aja. Cuma ini mah minum Bu ngasih tahu kalau minum jangan sekaligus. Biasanya kan kalau ibu-ibu bapak apalagi supir truk, mohon maaf ya, supir truk hampura. Mentang-mentang haus kayak diprotot. Kata Nabi kalau kita minum air jangan sekaligus. Kenapa? Takut merusak jantung. Kata orang Sunda takut merusak kali lipat. Tapi bagaimana? Nabi memberikan contoh Bu kalau minum 3 kali begini. Lihat ke sini. Gak apa-apa ya, air bening juga ya, kasih tahu. Lihat sini, gini nih. Satu ya. Kedua lihat. 2 tuh. Satu lagi. 3. Suudon bukan haus, tenggorokan kering. Masya Allah. Kita doakan sebelum dilanjutkan. Mohon doa 4 bulan Ibu Dini Nur Cahyati. Mudah-mudahan beliau sedang mengandung, diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan nanti putra putrinya yang dilahirkan ke alam dunia mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu senang ya punya anak ya? Kalau punya anak senang nggak? Ya iya. Tapi ibu kalau lagi gendong anak sholawatan, bukan nyanyi. Sekarang mah bukan lagi bikin gorengan, orang perempuan nangis aja. Nina bobo, oh Nina bobo. Udah gede anaknya tukang tidur aja nanti. Kenapa? Waktu gendong anaknya waktu kecil Nina bobo. Yang paling parah itu orang ya Allah, lai panggil aku si Jabai. Udah gede jadi dongdot anaknya.
Na'udzubillahimin. Ibu-ibu nanti kalau punya bayi, gendong bayi, lagi bikin gorengan, sholawatan. Sholatullah gitu. Ya, mendingan sholawat. Cuma sholawatan pakai lagunya yang pas. Makanya tadi Kori itu pakai lagu enak. Sholawatan pakai lagu enak. Memang zaman Nabi nggak ada lagu kayak gitu. Cuma Nabi mengatakan zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah bacaan-bacaan Al-Quran kalian dengan suara-suara indah. Dulu itu Bilal bin Rabah itu ketika adzan di atas Ka'bah nggak pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beres karena nggak ada lagu. Tapi begitu pakai lagu enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Coba kalau kita ngimamin gak pakai lagu gak enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Atuh amin. Biasanya yang namanya amin itu tergantung jawaban waladhdallin. Coba. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Puasanya itu lagi tarawehan, hancur. Taraweh itu bukan berarti harus cepat. Arti tarawih tarwihah apa? Relax, tidak ada cepat, tidak ada lambat. Makanya kalau imamnya cepat-cepat kasihan kakek-kakek. Allahu Akbar. Sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin belum sampai, waladhdallin belum sampai, amin duluan. Paling parah itu. Yang paling hebat imamnya ngejebak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Oh, Yasin. Padahal nipu imamnya. Allahu Akbar. Gak jadi. Woi, Allah. Kacau itu. Kalau imamnya cepat-cepat kasihan kakek-kakek. Tapi yang paling parah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, subuh baru selesai itu sahur itu. Makanya tarawih itu asal kata dari tarwihah. Apa? Yaitu relax. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Bohong. Aduh benar. Ini kalau dikirim kopi kayaknya ngajinya sampai asar ini. Masya Allah. Gak apa-apa ini mah bohong. Aduh jangan dianggap canda. Bener. Masya Allah. Saya kalau ngaji tadi udah sampaikan Bu, kalau di Jompong, di Banten serba ada. Senang saya. Makanya ini kata saya banyak-banyak amat, bungkus aja bungkus. Pokari ada di sini tadi tuh, Pokari itu. Pokari, susu ada. Di sini alhamdulillah. Mungkin di sini belum biasa, tapi alhamdulillah dibiasakan sekarang. Alhamdulillah. Maafin ya Bah ya. Pakai jenal hampura, Ustaz Hudori hampuranya. Jangan dianggap canda, anggap aja hati. Masya Allah. Ini peringatan ini hebat tuh untuk mempererat tali silaturahmi. Yang tadinya tidak pernah kenal jadi kenal. Tadi Ustaz Hudori beri bisik-bisik sama saya. Tahu nggak? Saya dulu belum pada kenal sama saudara. Tapi dengan adanya peringatan ini, acara seperti ini bagus mempererat tali silaturahmi. Rasul bilang kepada kita memberikan nasihat, man arada ayyub sato fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin diberkahkan milik rizkinya, diberkahkan usahanya, diberkahkan usianya, falyasir rahimah, sambungkan tali silatur. Dengan ada acara kayak gini saling memberi. Yang nggak punya duit ditanya, udah punya duit belum? Belum, dikasih. Yang gak punya pisang dikasih, bener gak? Iya. Jangan sampai ini mah ada orang katanya ustadz, saya gak bakal ngomongin orang lain, paham makna sedekah. Bahkan ustadz tersebut lagi bahas surat Ali Imran ayat 92. Ustadz itu membacakan ayat Al-Quran ayat 92. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
kalian tidak akan pernah mendapatkan sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan, mendermakan sebagian harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan tentang hal itu, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui. Suatu hari tok tok tok, assalamualaikum. Udah ketahuan itu salamnya orang yang suka minta. Pak, Bu, yang baca salam biasanya nggak pernah lepas dari 5 orang. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Qori, mau baca qori atau baca murotal, bacanya salamnya kayak gitu. Yang kedua, orang baca salam kayak gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua paguyuban mau sambutan. Biasanya itu mah ketua paguyub. Iya, mau sambutan. Yang ketiga, orang baca salam berbalik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena ketahuan. Yang keempat udah nggak aneh, salam kayak gini, Assalamualaikum Pak RT. Itu mah Pak RT biasanya. Emang Pak RT mah harus kayak gitu, apalagi ngebangunin orang ronda malam minggu. Tok tok tok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Anda perlu apa? Apakah ada yang saya bisa bantu? Iya. Ronda. Gitu. Coba kalau kayak gini, tok tok tok. Waalaikum. Lebay. Pas dibuka yang punya rumah, waalaikumsalam Pak RT, ada apa? Ronda. Lebay belum makan kayak gitu mah. Tapi kalau Pak RT mah siap. Waalaikum. Nah, kayak gitu. Cuma biasanya orang kita itu suka dicandain. Kom. Dijawab lam. Assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar assalamualaikum. Waalaikumsalam itu doa. Jangan sampai kum lam. Wah, kacau itu. Yang kelima yang suka minta-minta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama yang punya rumah, kebetulan suaminya itu ustadz lagi ngejelasin ayat Al-Quran tadi. Kata Allah, yang terbaik sedekah itu harus sesuatu yang paling dicintai. Istrinya ada di dapur. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Saya dari Kampung Setu. Belum makan, belum minum hari ini. Barangkali ada air, ada makanan, ya. Mudah-mudahan bisa diberikan kepada saya. Oh tenang, ini istrinya Ustadz itu ingat. Tadi suaminya di masjid lagi bahas sedekah itu harus sesuatu yang lebih dicintai. Masuk istri Ustadz ke kamar, ngambil sarung BHS. BHS. Wah, saya juga punya BHS. Alhamdulillah. Bukan sombong, tak hadis biria. Nanti insya Allah pulang dari sini sama Pak Kiai Jena saya dikasih BHS, amin. Kalau Ustadz itu kan nggak aneh, dapat sarung BHS itu biasanya dapat dari yang meninggal, benar nggak? Biasanya sombong, padahal BHS-nya dikasih dari yang BHS itu mahal Bu, beli ke Kuin ke sana ke Cibinong, mahal. Setelah dikasih BHS, tukang minta-minta dikasih duit cepek. Habis dikasih duit cepet, dikasih makanan. Sebelum pulang yang minta-minta ngasih doa sama yang punya rumah. Terima kasih ya ibu, mudah-mudahan diberkahkan rezekinya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan. Nah gitu Bu. Kalau ibu pengen didoakan sama yang ngasih, sama yang minta-minta, ngasihnya juga harus gede. Ini mah ngasih 2.000, bilang sama yang minta-minta, nih sebutin nama saya. Mudah-mudahan minta doanya saya buat saya. Kata malaikat, ngapain kamu sedekah 2.000 tapi doanya pengen kenceng? Kata malaikatnya, dekil lu gitu. Kalau kita pengen didoakan sama orang yang banyak, sedekah juga harus banyak. Pulang tuh yang suka minta-minta. Suatu hari suaminya datang. Selesai pulang dari masjid, masuk ke dalam rumah. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa mau mem dulu, mau makan dulu atau mau apa dulu? Enggak saya masuk dulu ke air, mau ke air. Kebetulan masuk ke WC. Ibu tahu nggak WC? Ibu tahu WC? Wadah cadu, ya WC itu wadah
wadah cadung. Begitu keluar dari WC masuk ke kamar, teriak, manggil kepada istrinya, "Ma!" teriak. Cuma kebetulan ini istri kiai, istri soleha. Jawabnya pelan, "Iya Pak." Nah itu istri kiai. Jangan sampai kebalik ini mah. Suaminya manggil 1 harkat, dijawab 10 harkat. Dijawab, "Ya, kenceng." Orang yang soleha mah manggil 1 harkat, dijawab juga 1 harkat. Manggil 10 harkat, dijawab 1 harkat. Selamat datang, silakan. Masih banyak nih saudaranya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada berkah yuswa usia, amin. Milik rezekinya diberkahkan, amin. Selalu sehat walafiat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Silakan duduk. Kita lanjutkan sedikit lagi, siap? Siap. Begitu pulang dari masjid, manggil kepada istrinya, "Ma!" Dijawab sama istri soleha, "Iya Pak." Ini hebat ini. Begitu mau dipanggil, tadi lihat nggak sarung itu di kamar? Yang mana? Itu BHS yang di meja. Oh, dikasih sama yang minta-minta Pak. Terus dikasih duit cepet. Terus dikasihlah makanan. Terus pulang yang minta-minta. Kenapa malah dikasih yang minta-minta? Oh, kan tadi kata Papa, sedekah itu Allah berfirman harus sesuatu yang lebih Apa jawabnya? Kata suaminya gini, "Itu mah buat orang lain, goblok," katanya gitu. Emang ini cirinya, yang namanya sedekah itu tidak mudah. Kadang gampang diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi mudah-mudahan dengan ada acara seperti ini, sedekahnya yang sudah meninggal mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat, pahala dari keluarga keturunannya yang masih ada di alam dunia. Ustadz, ada nggak dalilnya? Ada. Makanya ada orang yang melarang sholawatan, tahwasulan, tahlilan. Ada. Nabi bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna rajulan yaqul, inna abi qad mata, ayan fa'uh an atasaddaqu anhu." Qala na'am. Ruwahul Bukhari. Suatu hari ada laki-laki datang kepada Nabi, bapak bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bapakku sudah meninggal. Apakah bermanfaat seandainya aku sedekah? Yang mana pahalanya disampaikan kepada bapakku yang sudah meninggal?" Apa jawaban Nabi? Qala na'am. Pasti sangat bermanfaat. Mudah-mudahan sedekah yang ada di sini, mudah-mudahan pahalanya disampaikan juga kepada almarhum Bapak Haji Riman. Sebelum saya akhiri, mari kita sekali lagi salawatan. Mudah-mudahan salawat kita diberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hajat kita mudah-mudahan diberikan kelancaran serta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Biasanya kalau saya ngaji di mana-mana nggak lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam lembur. Oleh karena itu maksud hati ingin memeluk gunung tapi apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ingin ceramah sampai sore saya itu, tapi apa daya ini perut udah kerubuk-kerubukan. Buah tomat buat betuy tamat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.